Oke, ISO adalah International Organization for Standardizations. Dia ada di Swiss dan organisasi ini bertugas mengembangkan standar di bidang industri, bisnis, dan teknologi. Lembaga ini awalnya berdiri pada 23 Februari tahun 1947, didelegasikan oleh 25 negara yang bertemu di London pada tahun 1946. Mereka mengadakan pertemuan di Institute of Civil Engineers sebagai agen internasional yang menginginkan pembuatan standar industri internasional. Sekitar 16.500 standar telah diciptakan oleh ISO sepanjang 6 dekade terakhir setelah lembaga tersebut berdiri. Contoh-contoh standarisasi yang telah ditetapkan oleh ISO adalah peti kemas pengiriman, tata cara pembayaran perbankan, berbagai metode pengujian produk, protokol komputer, dan lain sebagainya. Koneksi internasional ISO bahkan mencakup 157 lembaga standarisasi nasional di seluruh dunia. Dan kantor pusat ISO berkedudukan di kota Jenewa, Swiss. ISO ini adalah lembaga swasta, artinya standarisasi yang ditetapkannya itu tidak mengikat. Setiap perwakilan negara anggota mempunyai suara untuk diajukan dalam pertimbangan standarisasi. Itulah sebabnya kenapa lembaga ini sifatnya demokratis. Kemudian yang mempengaruhi faktor-faktor standar tersebut adalah tren pasar, suara konsumen, kebijakan pemerintah negara-negara dunia, serta lain sebagainya. Nah, ISO untuk perusahaan bagaimana? ISO diterapkan di perusahaan ini ya. Gambarannya adalah berbagai standarisasi menjadi bantuan untuk si perusahaan, juga negara-negara ingin melakukan perdagangan internasional, bagaimana mengelola bidang usaha mereka dan memasarkannya. Tanpa adanya ISO, perusahaan-perusahaan dan negara-negara akan kesulitan menemukan standar universal perdagangan dan industri dunia. Jadi intinya dengan adanya ISO ini sudah ada standar ya, bagaimana mengelola usaha mereka dan cara memasarkannya secara internasional. Kemudian manfaat ISO bagi dunia bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan tentunya ya. Karena dengan adanya standar berarti akan terbentuk kepercayaan publik yang dibangun dari standarisasi nasional. Nah, di dalam ISO itu kan terdapat standar internasional yang mana dengan adanya standar tersebut menjadikan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang lebih lagi atau meningkat ya, sehingga konsumen makin percaya bahwa perusahaan tersebut telah mengutamakan kepentingannya. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya jaminan kualitas standar internasional. Karena saat menerapkan ISO, aplikasi ISO itu harus melewati sebuah uji dulu yang disebut siklus PDCA. Nah, siklus ini ditetapkan di semua bidang usaha ya dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan eksekusi agar sesuai dengan mutu standar internasional. Nah, metode ini akan membuat si perusahaan tersebut menghemat anggaran sebelum terjadinya kerugian akibat produk yang dilempar di pasar tersebut tuh gagal ya. Jadi dengan adanya ISO ini kemungkinan besar produk tersebut sudah tidak bakal gagal lagi ketika dilempar ke pasar. Kemudian yang ketiga adalah sarana branding perusahaan. Jadi masyarakat dunia mengenal ISO itu pasti dia sadar ya bahwa perusahaan ini telah menerapkan ISO, berarti sudah dipercaya, sudah punya branding di benak si konsumen. Itu adalah manfaat dari ISO bagi perusahaan atau dunia bisnis. Nah,
Kemudian ISO 9000 dan ISO 14000. ISO 9000 adalah standar yang digunakan secara luas di dunia untuk kualitas suatu produk ataupun jasa. Sementara ISO 14000 adalah standar internasional untuk manajemen lingkungan, ya, lingkungan yang berlaku untuk setiap usaha atau organisasi terlepas dari ukuran, lokasi atau pendapatan. Nah, reputasi ISO 9000 dan 14000 inilah yang dikenal sebagai standar sistem manajemen umum. Kemudian, apa itu ISO 9000? Ya. Nah, penerapan manajemen mutu, ya, jadi kan tadi 9000 tuh titik beratnya mutu, ya. Penerapan manajemen mutu melalui sertifikasi ISO 9000 ini itu sepertinya sekarang ini sudah menjadi kebutuhan vital bagi dunia bisnis, ya, baik dia skalanya masih kecil, menengah ataupun besar, ya. Tidak terbatas juga hanya pada sektor industri manufaktur, tidak, ya. Jadi dengan adanya ISO ini, ya, si perusahaan itu terjamin mutunya. Kemudian cepatnya perkembangan sertifikasi ISO 9000 ini disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan bisnis juga, ya. Semakin tingginya tuntutan konsumen akan kualitas si produk ataupun si jasa. Perusahaan yang menerapkan ISO 9000 itu akan memperoleh manfaat eksternal berupa, ya, pengakuan dari si konsumen, ya. Kemudian reputasi perusahaannya dan peningkatan permintaan tentunya, ya, akan seiring juga. Kemudian organisasi yang telah menerapkan ISO 9000 akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. ISO 9000 menjadi sebuah standar yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi ini adalah berdasar kebutuhan dari si konsumen. Dengan begitu, ISO 9000 juga memiliki klausul yang membahas tentang proses penanganan keluhan, pengujian hasil produksi, pengawasan proses produksi, hingga barang tersebut didistribusikan baik ke retail maupun ke pelanggan langsung. ISO 9000 sangat penting dimiliki perusahaan yang ingin memasarkan produk serta jasanya ke pasar Eropa, ya. Karena kita tahu bahwa Eropa itu sangat ketat, ya, tentang mutu sebuah produk. Nah, kemudian kepemilikan ISO 9000 tidak bisa menjamin seberapa baik kualitas barang atau jasa, ya. Belum tentu menjamin seberapa baik, mengingat hanya memantau hal-hal di balik layar. Untuk itu terdapat produk turunannya, ya. Ada namanya ISO 9001, ISO 9004. Nah, itu untuk kualitas barang maupun jasa. Kemudian ISO 9001 bisa digunakan oleh perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Apapun jenis produknya, seberapapun skala usahanya, ISO 9001 dibuat secara umum untuk digunakan oleh siapapun. Sementara ISO 9004 lebih kepada pedoman bagi perusahaan yang kesulitan melakukan pengembangan terhadap produknya. Klausul pada ISO 9004 tidak menjadi dasar standarisasi karena sifatnya hanya sebagai penyumbang saran semata. ISO 9000 mencakup standar-standar di bawah ini. Ya, yang pertama adalah ISO 9000 Quality Management System, Fundamentals and Vocabulary, mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu atau SMM. Kemudian ISO 9001, ya, ini digunakan untuk di organisasi yang merancang, membangun, produksi, memasang, ya, yang tadi yang intinya memasang, melayani produk apapun, memberikan jasa pun yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan. Jadi intinya 9001 ini kepuasan pelanggan. Kemudian 9004, ya, mencakup perihal perbaikan sistem, perbaikan, ya, yang terus-menerus memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan yang telah lama. Nah, standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, hanya memberikan masukan saja.
Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Kebanyakan, sebuah organisasi yang mengumumkan bahwa dirinya ISO 9000, registered biasanya merujuk pada ISO 9001. Seperti halnya ISO 9000, ISO 14000 pun merupakan sebuah standar uji mutu suatu produk atau jasa. Nah, bedanya kalau ISO 14000 ini rangkuman standarisasinya itu berkaitan dengan interaksi proses usaha dengan kelangsungan hidup atau lingkungan. Jadi disusunnya bisa mengurangi dampak buruk aktivitas produksi terhadap lingkungan. Misalnya, tidak mencemari tanah, air, udara yang ada di sekitar mereka. ISO 14000 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk yang pertama meminimalisir dampak negatif ya seperti perubahan yang merugikan terhadap udara, air ataupun tanah. Kemudian mematuhi perundang-undangan dan yang ketiga memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan. Tujuan terpenting konsep standarisasi ISO 14000 adalah untuk menggalakkan tata kelola lingkungan yang efisien, sehingga perusahaan diharapkan memiliki perangkat produksi yang hemat, memiliki basis secara sistem dan juga fleksibel. Standarisasi yang satu ini juga mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, terutama yang memiliki orientasi kepada lingkungan hidup. Oleh karena itu, ISO 14000 dianggap lebih memiliki banyak tuntutan ketimbang ISO 9000. ISO 14000 memiliki pendekatan yang sifatnya sukarela, sebab ISO 14000 ini lebih menjadi sarana agar pihak perusahaan dapat melakukan komitmen terhadap lingkungan secara internal. Dengan adanya ISO 14000, kini setiap perusahaan di dunia memiliki visi yang sama tentang tanggung jawab lingkungan. Sebab ISO 14000 bersifat universal dan bisa digunakan di belahan dunia manapun. Sehingga penggunaan sertifikat ISO 14000 juga menjadi tanda bahwa tata kelola lingkungan yang dimiliki sebuah perusahaan sudah berkelas internasional. Jadi kalau si perusahaan sudah memiliki ISO 14000, artinya si perusahaan itu sudah aman terhadap lingkungan ya, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk sertifikasi ISO 9000 yang pertama adalah komitmen manajemen puncak ya, yang kedua adalah membentuk tim implementasi ISO, yang ketiga mulai program kesadaran dan pelatihan ISO, yang keempat memeriksa dan identifikasi kondisi saat ini, yang kelima menentukan ruang lingkup dan kebijakan organisasi, yang keenam membuat perencanaan risiko dan peluang serta sasaran, dan rencana pencapaiannya. Yang ketujuh membuat dokumentasi ISO, yang kedelapan implementasi, yang kesembilan pelatihan internal auditor, ke-10 evaluasi kinerja termasuk internal audit, ke-11 melaksanakan rapat tinjauan manajemen, dan ke-12 audit eksternal oleh badan sertifikasi. Kemudian berikut hal-hal yang harus dipersiapkan untuk ISO 14000. Yang pertama, tahap persiapan, pembentukan tim, manajemen puncak yang memberikan arahan dengan tujuan, manajemen representatif memimpin tim untuk pengembangan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan efektivitas sistem manajemen lingkungan. Tahap kedua yaitu pengembangan sistem manajemen, yaitu dengan dilakukannya transfer knowledge melalui proses pelatihan. Yang ketiga adalah penerapan. Seluruh dokumen sistem manajemen lingkungan yang sudah disetujui didistribusikan ke semua pengguna dokumen serta harus dilakukan sosialisasi. Yang keempat, evaluasi dan monitoring. Mencakup internal audit yang merupakan salah satu proses internal yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen lingkungan seperti diatur dalam standar ISO. Yang kelima adalah sertifikasi. Saatnya manajemen representatif untuk melakukan pemilihan badan sertifikasi. Dan yang keenam, pemeliharaan dan peningkatan secara periodik dari badan sertifikasi. Oke, terima kasih. Semoga kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.